Salam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat hari Minggu.
Dan selamat beribadah untuk kita semua yang ada di sini, baik Bapak Ibu, saudara yang mengikuti ibadah melalui live streaming di tempat masing-masing. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarkanlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji
dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari Filipi 2 ayat 13 sampai 14. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersengut-sengut dan berbantah-bantahan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dihapusnya gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, sorak yang bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Iman. Dia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepada-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Tuhan dalam kebaktian minggu ini tertulis dari Filipi 3 ayat 17 sampai dengan 21. Marilah kita baca secara responsoria. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluarga kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Allah serta memeliharanya. Amin. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkah.
Saudara sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Warta jemaat kita minggu ini adalah sebagai berikut. Warta pertama, nama minggu hari ini adalah Reminiscere, yang artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Dengan taufik khotbah berserah kepada rencana Tuhan. Warta yang kedua, berita duka cita. Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 telah meninggal dunia Bapak Situa Edward Manihar Tambunan dalam usia 65 tahun, meninggalkan istri Ibu Estika Pondang Usdiana Boru Purba beserta 2 orang anak, 1 orang belum berkeluarga. Alamat Komplek Perum Taman Kedaung, Jalan Mawar 12, Blok D56, RT 5 RW 7, Banjar Pondok Cabe, Legoso. Dimakamkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 di TPU Pondok Benda 2, Pamulang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Acara penghiburan kepada keluarga Situa Edward Manihar Tambunan akan ditentukan kemudian. Penyerahan tanda kasih dari gereja yang seharusnya dilaksanakan pada minggu hari ini tanggal 13 Maret 2022 akan diberikan pada saat acara penghiburan terhadap keluarga. Berita duka cita yang kedua, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 telah meninggal dunia Saudara Farlin Junianto Supriyadi Sitorus, pemuda dalam usia 40 tahun, anak dari keluarga Petrus Sitorus Inang Amina Boru Panjaitan. Alamat Jalan Cirende Indah 3, RT 02, RW 01, nomor 88C Cirende, Pasar Jumat, Banjar Pasar Jumat, Lebak Bulus. Dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 di TPU Kampung Kandang Cilandak. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Berita duka cita yang ketiga, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 telah meninggal dunia Bapak Sabar Halomoan Naibaho dalam usia 70 tahun, meninggalkan istri
Bunga Ros Ida Dame Boru Simalango beserta 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan, 1 anak laki-laki sudah berkeluarga. Alamat Jalan Delman Indah 7 nomor 3 RT 03 RW 11 Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, Banjar Bendi Peninggaran. Rencana pemakaman pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 di Tano Ponggol, Pangururan, Samosir. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Warta yang ketiga, pemberkatan nikah. 1. Warta yang kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Marulitua Siregar SE, putra dari Bapak Situa Muller Siregar dan Ibu Jerni Roseta Marlin Bursiburian almarhum. Alamat Jalan Bendi Besar nomor 50 RT 11 RW 10 Kebayoran Lama Utara, Banjar Bendi Peninggaran. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, dengan Riana Joulanda Boru Hutahayan Escape, putri dari Bapak Manahan Soaloon Hutahayan almarhum, dan Ibu Evalina Boru Simamora. Alamat Jalan Dharma Putra 9 nomor 22 Komplek Kostrad, Kebayoran Lama Selatan, Banjar Bungur Kostrad. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 mulai pukul 8.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah yang kedua, warta yang pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Ludwig Frederick Hetaria, putra dari Bapak Rudi Cornelius Hetaria almarhum, dan Ibu Flora Francisca Sudiro almarhum. Alamat Second Waluan 87711 LG New Leusen, Nederland. Anggota Jemaat Gereja Persekutuan Indonesia, Perki, Nederland, dengan Gok Maria Boru Silalahi, putri dari Bapak Situa Matias Silalahi almarhum, dan Ibu Lucie Ishak Boru Sinaga. Alamat Jalan Haji Sulaiman nomor 64 RT 001 RW 001 Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Banjar Cidodol Parserahan. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Maret 2022 mulai pukul 12.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Warta yang keempat, Pertangyangan Banjar, kebaktian sektor, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Yang pertama, Banjar Ciputat sekitarnya, khotbah Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, liturgis calon Sintua DL Pakpahan Eskom. Yang kedua, Banjar Bintaro Kodam Depsos, khotbah Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, liturgis calon Sintua IRC Panjaitan. Dihimbau kepada jemaat yang ada pada Banjar tersebut agar mengikutinya. Warta yang kelima, persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu tanggal 13 Maret 2022 setelah khotbah, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kegiatan kategorial AMA HKBP Pusat. Warta yang keenam, barcode QR persembahan. Gereja sudah menyediakan barcode persembahan
khusus bagi jemaat yang mau mengirimkan persembahan atau ucapan syukur, baik yang mengikuti kebaktian minggu di rumah live streaming, Partangyangan Banjar via Zoom, sermon PA kategorial via Zoom. Barcode yang sudah disediakan gereja dapat di-scan melalui handphone masing-masing untuk memudahkan pengiriman persembahannya. Terima kasih. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah di gereja ini dan juga yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Reminis Cere pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 15 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram,
Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah saudara pernah mengalami ketakutan? Apakah saudara pernah mengalami kekhawatiran? Pasti kita semua menjawab pernah. Karena tidak seorang pun manusia yang tidak pernah merasakan khawatir dan takut di dalam hidupnya. Banyak hal yang membuat manusia merasa khawatir dan merasa takut di dalam kehidupannya. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudara, kita masih rada-rada takut, rada-rada khawatir dengan pandemi yang masih kita hadapi pada saat ini, yang kita katakan dengan pandemi COVID, dengan berbagai keturunannya, yang kita katakan sekarang Omikron. Kemudian orang tua juga khawatir. Orang tua merasa takut memikirkan masa depan anak-anaknya. Lalu pemuda-pemudi Naposo Bulung juga merasa takut dan khawatir, yaitu masalah pasangan hidupnya, jodohnya. Jadi jangan kita pikir, Bapak Ibu, anak-anakmu itu yang sudah lanjut usia tidak khawatir. Ku tengok santai ajanya dia katanya kan. Padahal lebih khawatir mereka. Yang tidak ditunjukkannya kekhawatirannya di hadapan orang tuanya. Kemudian kita takut juga dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita, dengan apa yang harus kita kerjakan dalam masa-masa pandemi pada saat ini. Dan manusia juga takut dengan penyakit yang sedang dideritanya saat ini. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, saat mendekati ajal pun banyak orang yang takut mati.
Sudah berani mati Amang Inang sekarang? Siap mati? Puji Tuhan. Nah, lalu apa yang ditakutkan orang? Untuk menghadapi kematian itu, yang ditakutkan bukan soal apakah dia nantinya ke surga atau ke neraka. Bukan persoalan itu. Tetapi apa yang membuat manusia takut, membuat orang takut mati adalah memikirkan yang ditinggalkannya, yaitu anak-anaknya dan hartanya. Makanya orang tua selalu berdoa, kita selalu berdoa, Tuhan berikan umur panjang sama aku. Anak-anakku masih kecil-kecil, biar mereka bertumbuh, biar mereka bisa sekolah, biar mereka juga nanti bisa bekerja. Tuhan menjawab doanya. Kemudian kita berdoa lagi, Tuhan, kalau bolehlah aku meminta, biarlah anak-anakku menikah dahulu. Kemudian setelah anaknya menikah, Tuhan, aku merindukan keturunan dari anak-anakku. Joladong mapahopuk kuninna. Dungadong pahopuna hamuse. Amang Inang. Kalau boleh Tuhan, bajolo manguli manyan pahopuku siak kangani. Dungi peso nang marohaku nina. Dung mangoli muse. Dang tabo tobe aha pangiduan nate Amang Do Inang. Marnini, marnono, marodok-odok. Itulah ketakutan kita. Bukan persoalan tadi kehidupan mana yang akan kita terima. Apakah kehidupan kekal atau kematian kekal? Dan juga takut meninggalkan hartanya. Padahal dia sudah bersusah payah mengumpulkan hartanya, yang dia bawa ya cuma petinya yang harga 50 juta mungkin ya, dengan bajunya yang termahal, sepatunya yang termahal, kemudian adatnya mungkin kita buatlah dulu biaya 200 juta, selebihnya ditinggalkan. Ya kalau dia ke San Diego, ya tambah lagi ratusan juta. Yang berapa M itu dia tinggalkan. Dia takut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Abraham yang kita sebut bapa orang percaya juga pernah mengalami hal yang dialami semua orang, yaitu ketakutan dan kekhawatiran. Itu yang kita lihat tadi pada ayat 2 dan ayat 3. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Bagaimana ini Tuhan, hartaku ini? Kepada siapa ini kuserahkan? Kepada siapa ini kuwariskan? Kepada siapa ini kuberikan? Aku tidak punya anak. Apakah itu manusiawi, Amang Inang? Sebagai manusia, Abraham dengan ketakutannya itu adalah hal yang manusiawi.
Apalagi orang Batak dahulu ya. Puji Tuhan sekarang mungkin tidak seperti itu lagi. Masalah keturunan bagi orang Batak dahulu masalah persoalan yang paling besar. Maaf Bapak Ibu, saudara-saudara, jika dia tidak mempunyai keturunan ditunggu, hanya 2 tahun ditunggu tidak memiliki keturunan dari anaknya, dia suruh itu anaknya menikah lagi. Bahkan dia sudah punya anak, tapi anak perempuan dia punya seperti kami. Jadi kami 9 bersaudara perempuan semua Manginang. Makanya nama saya Jojor. Tahu kita artinya marjojor, perempuan semua. Saya nomor 6. Itu disuruh menikah lagi. Puji Tuhan, bapakku yang sudah meninggal itu, dia tidak mau. Karena apa? Garis keturunan, yaitu marga, fam, itu akan terputus jika tidak memiliki anak. Bahkan untuk adat, bagi orang Batak yang tidak memiliki anak, baik anak laki-laki perempuan itu berbeda. Demikian juga yang hanya memiliki anak perempuan, dahulunya seperti itu. Tapi sekarang Bapak Ibu saudara-saudara saya yakin, ya dengan berita Injil yang sudah kita terima, laki-laki atau perempuan itu sama di hadapan Tuhan. Kalau kita menginginkan garis keturunan, yaitu dari anak kita laki-laki, itu adalah keinginan duniawi. Itu dunia, manusiawi, sebagai manusia kita. Nah lalu bagaimana dengan tidak memiliki keturunan hingga pada saat ini? Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, jika ada keluarga kita yang sampai sekarang belum memiliki keturunan, ingatlah, pernikahan itu tujuan utamanya bukanlah mencari keturunan. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Oh, tidak ada dikatakan di sana supaya kau memiliki keturunan, tidak. Kalaupun Tuhan mengatakan di kemudian di pasal 3, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Itu adalah bertujuan untuk tanggung jawab. Ya, tanggung jawab manusia, mandat yang diberikan oleh Tuhan untuk memelihara, menjaga, memanage segala ciptaan Tuhan yang diberikan kepada manusia itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bertahanlah dengan rumah tanggamu. Tetaplah hidup dalam cinta kasih Allah yang sudah mempersatukan saudara. Karena Alkitab firman Tuhan mengatakannya seperti itu. Jangan mengurangi cinta kasihmu jika Tuhan belum mendengar doa-doamu. Bahkan Tuhan tidak memberikan dari buah rahimmu keturunan bagi keluargamu. Banyak yang bisa kita besarkan, yang bisa kita didik, yang bisa kita pelihara melalui berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu kita lihat tadi luar biasa pengaruh dari ketakutan, kekhawatiran di dalam hidup manusia sehingga menghilangkan gairah hidup, menghilangkan semangat, menghilangkan kebahagiaan.
Itu yang kita lihat tadi pada ayat 2 yang dikatakan oleh Abram. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Dia kehilangan semangat hidup, dia kehilangan kebahagiaan. Abram sudah membatasi hidupnya dengan kemampuannya sendiri. Bahwa pewarisnya bukan anaknya lagi, melainkan Eliezer hambanya. Dia mencoba memakai pikirannya, mengandalkan logikanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah semua persoalan hidup akan hilang dengan hanya khawatir? Oh tidak. Kalau dalam Matius 6 ayat 27 dikatakan, Matius 6 ayat 27 Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Manusia tidak akan pernah menghentikan pergumulan hidupnya dengan mengkhawatirkannya. Sebaliknya, manusia justru sedang masuk kepada proses memperpendek umurnya ketika dia selalu khawatir. Jadi hati-hati ya Manginang. Jadi kalau dalam bahasa Batak dikatakan holso, kekhawatiran itu sarupa songon burbur doi. Tahu kita burbur? Seperti padi yang berlobang, dia tidak berisi lagi. Soe habi ate biar ngakak pemudon tidak pernah lagi ya. Anak-anak muda melihat padi ya. Jangan-jangan beras pun nggak ditanda lagi ya. Tanda masih karena udah gobut semua, nggak pernah masak lagi kan. Padi pun tak dikenal lagi kan. Atau mungkin saya ibaratkan seperti kayu. Ya, kayu di dalamnya itu sebenarnya sudah busuk, kelihatannya bagus, ya, tapi di dalamnya sudah rapuh, sudah hancur. Casing saja yang bagus, ya, tapi di dalam tidak berisi lagi. Seperti padi tadi kelihatan bagus, ternyata dipegang, oh tidak ada isinya lagi. Kayu juga seperti itu, kelihatannya bagus, tapi sudah burburon kata orang Batak, ya keropos. Nah, seperti itulah kekhawatiran menggerogoti hidup manusia, bukan hanya tubuhnya yang digerogoti, tapi juga imannya kepada Tuhan. Haporsionna, posnirohana, bahaya. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, hal itu akan menarik kita, membawa kita, yaitu jatuh dalam sakit. Pikiran kita yang membuat kita sering sakit. Kekhawatiranmu itu yang ada dalam hatimu masuk ke pikiranmu, sehingga itulah memunculkan benih-benih penyakit yang ada dalam tubuh kita. Karena kata dokter medis dalam tubuh kita ini sebenarnya ya bibit penyakit itu ada ya, dan itu bisa muncul sesuai dengan itu tadi ya, perlakuan hidup kita, pola hidup kita dengan banyak pikiran. Apapun yang menjadi pergumulan kita, yang pasti kekhawatiran tidak akan pernah menyelesaikannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menawarkan solusi untuk ketakutan kita sebagaimana kepada Abram, yaitu yang pertama, percaya bahwa Tuhanlah perisai. Apa yang kita bayangkan kalau dikatakan perisai amang inang? Perisai, tameng, ya, pernah nggak lihat kerusuhan?
Kalau masuk keamanan polisi dia pakai itu tameng, perisai, melindungi, menjaga. Ya, menangkis senjata yang mungkin bisa membahayakan dia. Seperti itulah Tuhan dalam hidup kita. Ia sebagai perisai, dan bukan hanya melindungi kita, ia juga membela kita dan berperang melawan musuh-musuh kita. Itu dikatakan tadi pada ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Tuhan tahu pergumulan Abram. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya. Hatinya yang galau, hatinya yang gusar, hatinya yang khawatir, dan pikirannya yang semeraut. Jangan takut, akulah perisaimu, akulah pelindungmu. Itu yang pertama dikatakan di sini. Tuhan sebagai perisai kita. Dia berperang, ikut di dalam peperangan rohani kita melawan musuh-musuh kita di dunia ini. Yang kedua, apa yang mau kita lihat? Tuhan mengajak Abram keluar dan memandang ke atas. Kita lihat tadi pada ayat 5 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Firman Tuhan mengajak kita keluar dari pola pikir, ya, yang didasarkan oleh ketakutan, yang didasarkan oleh kekhawatiran kita, dan mengajak kita memandang ke atas, memandang karya Tuhan yang luar biasa, yang tidak akan pernah dimengerti dan dipahami oleh manusia. Kita diajak untuk keluar dari pola pikir kita, berpikir seperti manusiawi tadi, hal yang manusiawi, hal yang duniawi. Kita keluar dari sana memandang ke atas kepada karya Allah. Ketika Tuhan mengizinkan 1, 2, 3 persoalan dan pergumulan memasuki hidup kita, maka Tuhan juga punya banyak jalan keluar. Amin. Tuhan banyak jalan keluar dalam setiap pergumulan dan persoalan kita. Yang menjadi persoalan adalah, maukah kita keluar dan hanya dari ketakutan dan kekhawatiran tadi, dan menerima Tuhan bekerja dan berbuat seturut kehendak-Nya. Saat ini Tuhan mengajak kita keluar, melangkah dari keterbatasan kemampuan kita. Dan kita lihat dalam firman Tuhan tadi, Abram bersedia keluar dari batas keinginan dan kemampuannya dan menyerahkan keterbatasannya kepada campur tangan Tuhan. Itu yang kita lihat dalam topik minggu kita, berserah kepada rencana Tuhan. Dia keluar dari sana. Dia memandang ke langit seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia mencoba menghitung bintang-bintang itu. Sehingga ketika dia mau dituntun oleh Tuhan, yang ketiga kita lihat Abram percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percaya, iman, pistis, yakin. Iman Abram diperhitungkan sebagai kebenarannya. Imannya membuka ruang bagi proses anugerah Tuhan yang bekerja meminta kita keluar dari ketakutan dan kekhawatiran kita. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, kuasa penyembuhan
yang diberikan oleh Yesus, dia selalu mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Dari kisah pengalaman Abraham, sejak dipanggil Allah dari tanah leluhurnya menjadi teladan yang harus kita hidupi dalam menghadapi tantangan hidup, menghadapi kekhawatiran dan ketakutan, bahwa iman akan mengarahkan kita untuk siap berani menghadapi apa saja. Iman kita akan menuntun kita sabar dan tekun, tidak tergesa-gesa. Kan itu yang dialami oleh Abraham. Dia tergesa-gesa. Dia mau menuruti apa yang dikatakan oleh istrinya Sarai untuk mengambil hambanya Hagar, sehingga darinya lahir Ismail, dan umur Abraham pada waktu itu 86 tahun. Allah sempat berdiam diri selama 13 tahun, membiarkan apa yang terjadi pada diri Abraham. Tetapi pada umur 99 tahun Allah kembali datang kepada Abraham untuk memenuhi janjinya, menepati janjinya, bahwa dia akan menjadikan dia menjadi bangsa yang besar. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Kejadian 12 Allah menjanjikan dia, dan sampai Kejadian 15 ini menjanjikan dia menjadi bangsa yang besar. Abraham pada waktu itu berumur 75 tahun. Dan ketika Allah yaitu menggenapi janjinya, Abraham berumur 100 tahun. Dan Sarah istrinya berumur 90 tahun. Lama dia tunggu, tapi dia tergesa-gesa dengan janji Allah itu. 75 tahun, 86 tahun, berapa tahun? Berapa tahun Amanginang lahir Ismail? Dia berumur 86, Allah berjanji dia berumur 75 tahun. Kemudian Ismail lahir 86 tahun. Ya. Tergesa-gesa dia menantikan janji Allah. Allah mengatakan bukan itu Abraham. Makanya Allah sempat berdiam diri selama 13 tahun. Tapi Allah tetap memenuhi janjinya dengan memberikan Ishak lahir dari rahim Sarah. Itu mudah Amanginang? Oh tidak. Cukup panjang 25 tahun prosesnya. Dan dia jatuh bangun dalam iman percayanya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, dia mengangkat Abraham yang jatuh dalam iman percayanya. Reminis cere. Ingatlah akan kasih setiamu. Allah tetap setia akan perjanjiannya. Dan kasih setia Allah tidak pernah tidak digenapi oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, keinginan kita akan terus membawa kita untuk selalu tergesa-gesa. Itu kan keinginan, ingin cepat-cepat kaya, kan gitu. Ingin cepat-cepat dapat jodoh, masih sekolah, masih SMA, dia udah pingin mau menikah. Contoh, ya, ingin cepat-cepat sembuh dari sakit. Oh ya, kok bisa secepat itu dia sakit ya? Sampai stadium 4 kok enggak ada tahu kita. Kok sekarang sudah stadium 4? Menyembuhkannya lama. Oh jangan salah Manginang. Penyakit itu juga berproses, bukan tiba-tiba itu. Kita saja enggak apa namanya? Enggak merasa, enggak ngeh gitu ya. Kita abaikan perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita. Bukan langsung plek dia datang.
Nah, penyembuhannya juga seperti itu. Tidak tergesa-gesa, melalui proses yang cukup panjang. Lalu kita kalau tergesa-gesa tadi mulai tidak sabaran ketika ada orang-orang yang sedikit lebih dahulu dari kita. Kita nggak sabar lihat orang udah lebih dulu kaya. Lihat itu pap, masa sama kok kerjamu dengan dia, jabatanmu juga sama, posisimu sama. Dia lebih kaya dari kita. Udah punya mobil, udah punya rumah, ya, udah ada investasinya. Ingin cepat kaya. Kadang-kadang dengan, saya tidak tahu masih ada nggak sekarang ini, ya, dengan percaya kepada hal-hal yang gaib untuk mencari kekayaan. Saya tidak tahu apa ada masih sekarang ini yang percaya kepada ramalan-ramalan yang bisa membuat kaya. Ngapain orang dibuatnya kaya? Dia aja bikin kaya ya. Logikanya kan? Dialah dulu dibuat kaya, jangan orang. Siapa sih yang gak mau kaya ya? Logika saja. Akal sehat kita yang berpikir ingin cepat-cepat dapat jodoh. Ya, dia lihat teman-temannya sudah menikah, dia gak sabaran. Sehingga maaf, dengan jalan apapun dia tempuh. Yang penting aku, ya. Bapak Ibu saudara-saudara, hal itu mengganggu ketenangan kita sehingga kita mulai mengeluh, kita mulai gelisah, lalu takut dan akhirnya sakit. Sementara semua itu tidak akan pernah memberikan jawaban atas kekhawatiran kita. Tapi apa yang kita lihat dalam firman Tuhan, iman kepada Tuhan membentuk kita menjadi orang yang sabar, membentuk kita menjadi orang yang tekun dan menantikan Tuhan melakukan apa yang harus Dia lakukan. Iman akan memampukan kita melihat jauh ke depan, melampaui pikiran kita. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang visioner. Ingat Abraham waktu dipanggil dari Ur Kasdim, tanah leluhurnya, ya, karena imannya dia mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak dikatakan di mana itu Tuhan? Apa kerjaku di sana? Aku kan sudah nyaman di sini. Hidup dengan ayahku Terah sebagai seorang saudagar dan dia sebagai bangsawan ayahnya. Tapi dia harus keluar dari zona aman itu. Tapi dia melihat visioner ke depan, panggilan Allah di dalam hidupnya. Melihat masa depannya lebih indah dari masa sekarang. Makanya kita katakan, Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai kita orang yang percaya, harus kita katakan, jika hari ini adalah baik, besok akan lebih baik lagi. Amin. Besok akan lebih baik lagi. Bagaimana dengan kita? Sekalipun kita masih di sini, di dunia ini dengan berbagai pergumulan dan dinamika kehidupan, apakah kita sudah bisa, ya, melihat jauh ke depan dengan jaminan Tuhan? Dengan demikian, ya, kita diminta dengan iman kita, yaitu dengan sikap menyerahkan sepenuhnya kepada rencana Tuhan. Kita lihat penyerahan diri hidup kita kepada Tuhan, maka Dia berkuasa menutupi kekurangan, menutupi kelemahan, menutupi keterbatasan kita, serta memberikan hal-hal yang tidak mungkin kita peroleh, sama seperti kepada Abraham dan Sarah. Yang manifest Sarah itu, tapi yang mustahil bagi manusia, Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Hal yang tidak mungkin lagi secara, ya, medis, tidak mungkin lagi Sarah itu, ya, mengandung, tapi dia mengandung. Kemudian Allah melengkapi dia dari Abraham menjadi Abraham, dari bapa yang agung menjadi bapa orang percaya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, karena itu percayalah, karena Tuhan akan menjadi perisai bagi kita dan memberikan apa yang tidak mungkin bagi dirimu
mungkin bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini untuk meneguhkan iman, percaya dan pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Nyata kami lihat, kami rasakan, kami terima janji keselamatan itu melalui kematian anak-Mu Yesus Kristus. Dan itulah juga yang Kau nyatakan melalui hidup Abraham. Kau berikan kepadanya kehidupan, keselamatan, hal yang dia khawatirkan, tapi Tuhan jawab. Berikan dengan cara Tuhan sendiri, bukan dengan pikiran manusia, tapi dengan pikiran Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang selalu berseru, memohon kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami, dan kami selalu Tuhan meminta belas kasihan-Mu di dalam kehidupan kami. Seperti minggu kami pada saat ini reminis cere, ingatlah, yaitu kasih setia-Mu kepada kami Tuhan, supaya apa yang tidak mungkin bagi kami mungkin bagi-Mu. Apa yang kami rindukan Tuhan jawab dengan segala jawaban Tuhan dalam hidup kami. Engkau meminta kami supaya kami senantiasa hanya berserah kepada-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat jemaat-Mu yang berkumpul pada saat ini. Berkati kami semua. Dan juga kami berdoa buat segala pergumulan jemaat Tuhan yang sedang menghadapi kematian, yaitu keluarga Amang Sintua Tambunan, keluarga Naibaho, dan juga jemaat-Mu dari Banjar, Pasar Jumat yang Tuhan panggil, yaitu Parlin Sitorus. Biarlah Tuhan menghibur semua keluarga itu, karena kami tahu Engkau yang memberi kekuatan kepada yang lemah, Engkau yang memberikan penghiburan kepada yang berduka. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan semakin menambahkan berkat-Mu, supaya mereka semakin melihat yaitu kuasa Tuhan dalam hidup mereka, dan juga merasakan berkat-berkat Tuhan, sehingga mereka boleh memuji nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana jemaat-Mu yang akan menerima pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret ini. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan janji setia-Mu kepada mereka. Engkau persatukan mereka Tuhan dalam sebuah rumah tangga yang akan Kau dirikan pada hari Sabtu yang akan datang. Semua berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit. Sintua Nyonya RPH Stompul Borunadeak, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Roland Nadabdat, Nyonya Emas Tiasa Silitonga Borunenggolan, Nyonya MH Tambunan en Buru Simajuntak, Nyonya Sintua G Hutapea Evelina Buru Tambunan, Martias Riando Sinaga, Angel Berta Dumaria Hutagalung, Nyonya Hutahayan Helmina Buru Siagian, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Buru Sirait, Daniel Hot Asi Simatupang yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah dalam penyembuhan, pemulihan, pengobatan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati segala usaha yang dilakukan oleh keluarga untuk memperoleh kesembuhan. Tapi ingatkan mereka Tuhan dengan iman percayanya bahwa kesembuhan itu ada di dalam tangan Yesus. Semua apa yang mereka lakukan itu adalah sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam berbagai pergumulan kami. Biarlah Tuhan yang menjadi perisai kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416, bait yang pertama dan bait yang berikutnya, sambil kita menyerahkan persembahan kita 1A dan 1B dan juga persembahan yang kedua ke depan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami semua yang melayani ibadah pukul 10.30 menyampaikan kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah di gereja ini dan juga yang di rumah, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas.